Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu mata kuliah CMD Dr. Andes Abidin MPD yang saya hormati dan juga teman-teman kelas 4 yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Fadilah dan di kesempatan yang indah ini saya akan memandu kalian semua sebagai moderator di presentasi kelompok kedua tentang landasan kurikulum berbasis kompetensi. Di kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang teman-teman. Ada Ruli Fadilah atau saya sendiri, ada Salsabila Azhara, ada Silva Nuratifah, dan ada Ulfa Rodatul Jannah. Ini adalah topik-topik bahasan yang akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Ada pengertian kurikulum berbasis kompetensi, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, komponen utama kurikulum, berbasis kompetensi, dan kelebihan kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi pada pembelajaran bahasa Inggris dan metode pembelajaran dari masa ke masa. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi akan dijelaskan oleh Saudari Siva Nuratifah. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Perumusan kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah, dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Baik, next. Baik, di sini adalah pengertian menurut para ahli tentang kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menurut Seiler, 1981, menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi sebagai a design based on specific competencies is characterized by specific, sequential, and demonstrable learning of the tasks, activities, or skill, which constitute the acts to be learned and performed by student. Lalu yang kedua, menurut F. Krekau 2003 mengemukakan bahwa pengajaran berbasis kompetensi adalah keseluruhan tentang pembelajaran aktif, di mana guru membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar daripada hanya mempelajari isi. Lalu yang ketiga oleh Christine Gilbert menyebutkan bahwa learning how to learn half a dozen times as it describes the imperatives for developing the 21st century curriculum. In the last decade, it seems that we have established the notion that an appreciation of the how students learn it is at least as important as what they learn. Jadi, pendapat di atas menekankan bahwa pengembangan kurikulum di abad ke-21 lebih ditekankan pada bagaimana mengembangkan suatu konsep learning how to learning. Sedangkan pusat kurikulum Balitbang Depdiknas 2002 mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan
perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sipan Latifah karena sudah memaparkan materi-materi yang sudah kita lihat bersama ya teman-teman tadi. Selanjutnya kita akan beralih pada prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudari Ulfaradatul Jannah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Karena keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Yang kedua, ada penguatan integritas nasional. Karena penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa. Yang ketiga ada keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar. Yang keempat, ada kesamaan memperoleh kesempatan. Ini tuh karena penyediaan tempat yang memberdayakan semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Yang kelima ada adab, pengetahuan, dan teknologi informasi. Kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Yang keenam, ada pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap dan perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif. Yang ketujuh, ada belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlanjut sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambahkan kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang. Kemampuan belajar sepanjang hayat dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kedelapan ada berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Upaya mendirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat perlu diutamakan agar siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Yang terakhir yaitu 9, pendekatan menyeluruh kemitraan. Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK dan RA sampai dengan kelas 12. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Terima kasih pada Saudari Ulfaradatul Jannah karena telah memberikan pemaparan materi tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada materi tentang komponen utama kurikulum berbasis kompetensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Sipan Latifah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama, kurikulum hasil belajar. Memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan, kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. PHB memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran disusun. Yang kedua adalah penilaian berbasis kelas. Memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas
publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, dengan mengumpulkan kerja siswa, hasil karya, penugasan, kinerja, dan tes tertulis. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah dicapai dan memuat pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai, serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Lalu yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar, memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Lalu yang terakhir, yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum, antara lain silabus, pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Syifa Latifah karena telah menjelaskan materi yang sudah kita dengarkan bersama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke materi kelebihan kurikulum berbasis komputer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Luli Fadilah. Yang pertama ada mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguatan konten mata pelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran yang terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian siswa dapat belajar dengan bergerak dan berpusat dan berbuat belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati, belajar dengan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah, juga berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan indera, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan juga menguraikan sesuatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Bentuk pelaporan hasil belajar memaparkan aspek-aspek dari suatu mata pembelajaran, memudahkan evaluasi dalam perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Penilaian menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian-penilaian yang terfokus pada konten. Pemaparan materi dari saya dicukupkan untuk kelebihan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi tentang karakteristik kurikulum berbasis kompetensi pada mata pembelajaran bahasa Inggris. Yang akan dijelaskan oleh saudari Farada Tojana. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum berbasis kompetensi pada pembelajaran bahasa Inggris. Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam wacana interpersonal, transaksional, dan fungsional dengan menunjukkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berikut ini. Perilaku berbahasa Inggris yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua ada pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang fungsi sosial, struktur, makna, atau urutan makna dalam teks atau yang selama ini kita
kita kenal dengan istilah struktur teks. Dan unsur kebahasaan seperti teks dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban keterkaitan fenomena dan kejadian yang tampak di mata. Dan yang ketiga, keterampilan menangkap makna dan menyusun teks lisan dan tulis dan kritis melalui kegiatan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis tentang yang dipelajari di sekolah dan sumber lain jenisnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada saudari Ulfa Ratujana karena telah menjelaskan tentang karakteristik kurikulum kompetensi pada mata pembelajaran bahasa Inggris atau pada pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi dari saudara Salsabila mengenai metode pembelajaran bahasa Inggris dari masa ke masa, terutama pada bahasa Inggris. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dari metode pembelajaran bahasa dari masa ke masa, yaitu diantaranya ada 1. Pendekatan behavioristik, pendekatan pendekatan behavioristik, yaitu pemikiran metode pembelajaran bahasa dimulai dari dekade 1950-an ketika munculnya teori psikologi dan teori struktural dalam linguistik. Pendekatan kognitif adalah pendekatan behavioristik, kemudian dapat serangan dari pendekatan kognitif yang mengkritik kaum behavioris sebagai tidak etik karena hanya memperhatikan perilaku yang dari pembiasaan seperti pada binatang. Pendekatan humanistik ini timbullah sebagai metode yang dikenal sebagai berpusat pada belajar atau juga metode yang mengupayakan kemandirian siswa. Pendekatan wacana di periode berikutnya adalah munculnya pandangan bahwa bahasa adalah wacana dan merupakan medium untuk berkomunikasi sekaligus untuk belajar. Pendekatan sosial, yaitu pada periode 1970-an, selain berkembang pendekatan yang memperhatikan faktor afektif, terdapat juga pendekatan yang bertitik tolak pada pendekatan berpelajaran bahasa. Persamaan KBK dengan KTSP. KBK maupun KTSP memiliki tujuan sama terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, yaitu sama-sama tujuan untuk menciptakan manusia di Indonesia yang berkompeten, cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa, berbudi pekerti yang luhur, serta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. KBK maupun KTSP sama-sama bergantung pada materi yang mengacu kepada silabus. Perbedaan KBK dengan KTSP, dalam KBK, guru lebih aktif menjelaskan materi dan siswa hanya menanyakan apa saja yang belum dimengertinya. Sedangkan KTSP, guru cenderung menunggu pendapat siswa sehingga siswa yang aktif. Mengutamakan diskusi kelompok. KTSP lebih mengutamakan kelompok sehingga diperoleh individu. KBK membahas 2 submateri setiap pertemuan agar tidak memakan waktu lebih banyak. Sedangkan KTSP membahas suatu submateri setiap pertemuan agar lebih efektif dalam pembelajaran. Jumlah pembelajaran KBK lebih banyak daripada KTSP. KBK alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih banyak agar materi yang diajarkan juga lebih banyak. Sedangkan KTSP alokasi waktu pada setiap pertemuan lebih sedikit agar materi yang diajarkan mampu dicerna dengan baik. Baik, sudah moderator. Terima kasih pada saudari Salsabila karena sudah menjelaskan metode pembelajaran dari masa ke masa, terutama bahasa Inggris. Teman-teman, sudah semua pemaparan materi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 2. Kesimpulannya dari pemaparan materi hari ini adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada hakikatnya adalah bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. KBK berorientasi pada pemberian keterampilan dan keahlian untuk bertahan hidup untuk mengantisipasi adanya perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam kehidupan akibat dampak globalisasi. Dengan dapat memberikan solusi untuk mengaplikasikan materi pembelajaran pada kehidupan sehari-hari pada peserta didik. KBK memberikan penekanan pembelajaran yang
berpusat di mengeksploitasi potensi siswa secara optimal, sehingga tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sikdisnas dapat terrealisasikan. Terima kasih karena sudah menjelaskan juga mendengarkan presentasi kita dari kelompok 2 pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan kata karena kita semua masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.